Hai gengs, ketemu lagi dengan saya Titis Nurdiana dalam Nguping, ngobrol informasi penting. Dan di hadapan saya ada Mas Rahmat Kaimudin. Ini teman lama saya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves. Hai, apa kabar Mas? Halo Mbak Titis, baik-baik. Mas, ini lagi rame. Hari ini Pak Bahlil DPR, Menteri SDM kita, itu bilang bahwa pembatasan BBM bersubsidi akan dilakukan per 1 Oktober, sebelumnya akan dilakukan sosialisasi. Bisa diceritakan Bang, sebetulnya prosesnya seperti apa sih? Apakah memang benar pemerintah akan berani mengambil keputusan 1 Oktober itu? Ya insya Allah ya, jadi tentunya tadi Pak Menteri sudah menyampaikan itu. Pada prinsipnya ini adalah kebijakan energi dan Pak Bahlil sebagai Menteri SDM ya, sudah firm berarti kan 1 Oktober ingin melaksanakan itu, dan menurut kami ini adalah move yang baik sekali. Kita di Kemenko Marves tentunya sebagai kementerian yang mengkoordinasikan berbagai kebijakan antara lain energi, kita juga ikut sebenarnya mengawal rapat-rapat mengawal itu ya. Mengawal ini, dan harapan kita ya kita ingin mewujudkan timeline-nya itu benar paling nggak dalam masa pemerintahan ini. Oh, jadi akan diambil keputusannya di pemerintahan Pak Jokowi, tetap akan mengajukan pembatasan BBM itu ya, bukan di pemerintahan yang baru ya? Ya, nanti kebetulan untuk pemerintahan baru nanti mungkin beliau Pak Prabowo dan timnya mungkin ada melanjutkan atau ingin menambah, yaitu tentunya haknya pemerintahan Pak Prabowo. Tapi ini sesuatu yang sudah kita diskusikan, rumuskan dengan ya rapat-rapat yang cukup panjang dengan kementerian terkait ya Mas ya. Kayak apa sih sebetulnya Mas kalau kita ngomong apa yang akan dibatasi ke depan? Kalau kita kan disebutkan bahwa ekonomi subsidi dianggap satu sisi tidak baik, yang satu sisi memang dibutuhkan oleh masyarakat yang mampu. Nah, pembatasan seperti apa, khususnya di bidang transportasi yang menjadi tempatnya Anda, Mas? Ya, jadi sebenarnya pada prinsipnya apa sih yang kita ingin coba lakukan ya? Kalau sebenarnya ada satu hal tadi yang cukup penting, yaitu triggernya awalnya itu adalah bahwa kita saat ini menggunakan BBM yang perlu ditingkatkan kualitasnya, karena untuk penanggulangan polusi udara. Jadi kalau di DKI ini kita tahu ya, polusi udara memburuk dari tahun ke tahun, dan kita melakukan berbagai studi, hasilnya sebenarnya yang terbesar itu dampaknya dari emisi kendaraan gas buang. Ya. Dan kita lihat juga isunya adalah kualitas BBM yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat, terutama BBM yang bersubsidi ini, memang perlu ditingkatkan. Misalnya kadar sulfurnya perlu dikurangi dan sebagainya. Nah itu tentunya butuh biaya. Nah di saat itu satu isu, sehingga untuk perbaikan perlu keluar duit lah ya, keluar biaya. Nah apakah itu apa nih ininya yang harus kita lakukan? Satu, nggak ngapa-ngapain, ya jangan dong masa kayak begini terus. Nah terus yang kedua, kita bebankan ke masyarakat. Nah itu dampaknya lain lagi kan, karena proses ini butuh waktu, untuk seluruh Indonesia butuh beberapa tahun, dan kita BBM satu harga. Jadi bisa jadi nanti ada yang udah bagus BBM-nya, harganya udah naik dulu, udah naik, ada yang belum dan sebagainya. Jadi kita menurut kita, bayangan kita jangan dibebankan ke masyarakat dulu hari ini. Apakah dibebankan ke APBN? Nah ini jumlahnya bisa puluhan triliun juga. Berat juga gitu. Kalau kita bebankan ke APBN, artinya ruang fiskal kita yang harusnya buat yang lain-lain ini terbatas. Sekarang ini udah terbatas. Padahal alih-alih hari ini kita hitung ya secara rata-rata 5 tahun terakhir itu subsidi BBM saja itu bisa hampir 119 triliun. Ya, yang BBM ini yang solar dan ini ya? Ya, solar dan bensin ya. Bensin, Pertalite ya. Ya, total selama 5 tahun terakhir rata-rata per tahun. Ini kan besar. Jadi akhirnya kita pikirkan, oke, ternyata tadi kita lihat dengar ekonom segala macam semuanya udah bilang juga subsidi BBM memberatkan. Ya, kenapa tidak tepat sasaran dan sebagainya. Ini udah banyak sekali rupanya studi yang melakukan itu. Jadi kita lagi pikir, oke, kalau misalnya kita coba melakukan 2 hal. Jika kita membuat subsidi BBM ini lebih tepat sasaran, penggunaannya juga lebih wajar, kemudian tentunya ada ruang fiskal yang terbuka, sebagian kita bisa gunakan untuk perbaikan kualitas, transportasi publik, dan yang lain-lain. Nah, sekarang tinggal seberapa jauh nih kita ingin lakukan gitu. Nah,
Karena kita juga menyadari bahwa ini sesuatu yang berdampak kepada masyarakat banyak. Kemudian tadi kelas menengah kita juga lagi tertekan daya belinya. Jadi akhirnya ya tadi ada beberapa scenario. Misalnya tadi Mas Sani bilang kendaraan umum saja deh yang dikasih gitu ya. Ya, yang plat kuning. Plat kuning, ya, apakah misalnya saja. Gitu. Berarti wah, kenalah motor, kenalah mobil. Ada 130 juta motor, ada 20 juta mobil. Nah, oke. Terus misalnya coba lagi. Oke, motor dikasih deh. Mobil enggak gitu. Ya. Itu ada 20 juta mobil nih. Walaupun mobil ini memang sekelas masih kelas menengah ya. Tapi tadi tertekan kan. Jadi yang kita bayangkan adalah bagaimana caranya kita peras lagi nih. Kalau bisa yang ibaratnya nggak usah lah beli BBM bersubsidi karena Anda mampu. Karena mampu itulah yang kita coba batasi. Nah, kira-kira Mas, berapa banyak sih orang yang mampu yang akan dibatasi pemerintah berdasarkan studi yang dilakukan oleh lintas sektoral kementerian? Jadi kita coba hitung-hitung ya. Nah, ini angka yang menurut kita batas atasnya ya. Ini kendaraan yang terkena itu bayangan kita mungkin sekitar 9 juta. 9 juta. Oke, berarti sekitar 6-7% saja ya. 6-7% dari total kendaraannya. Ya, 20 juta tadi ya. Ya, jadi kalau total kendaraannya 150 juta ya, misalnya 9 juta berarti 6%. 6% gitu. Ya. Nah, ini berarti ini 6% yang paling atas kan. Ya. Nah, harapan kita kan masyarakat umum, masyarakat kelas menengah tadi tidak terdampak, dan itu pun juga kita lagi coba cari lagi misalnya kendaraan umum enggak gitu ya. Motor tetap enggak, boleh beli boleh gitu ya. Motor juga boleh gitu. Plat kuning tadi boleh misalnya, mungkin barang-barang kendaraan-kendaraan yang mengangkut muatan tertentu yang sensitif atau penting, sembako, makanan minuman, itu kita dijaga. Nelayan, UMKM, banyak sekali sebenarnya pengecualian yang akan dibuat, sehingga harapan kita tadi dampak ekonominya itu mungkin akan berasa kepada orang-orang yang sebenarnya sangat mampu lah untuk mengangkatnya gitu ya. Apakah ini artinya nanti CC yang akan menjadi ukuran, atau ada ukuran yang lain yang akan dipakai oleh pemerintah untuk pembatasan BBM bersubsidi? Secara umum kalau kita lihat di solar ya, itu saat ini kita menggunakan CC. Data itu yang mungkin yang paling robust ya. Nah, kemudian kita juga lihat dari penggunaannya juga. Tapi kalau dia plat kuning atau apa-apa itu juga nanti akan diperbolehkan diperbolehkan. Nanti mungkin detailnya bisa, mudah-mudahan peraturannya ini bisa keluar dalam beberapa hari ke depan. Supaya ini Permen ESDM ya yang akan menjadi dasar aturan pembatasan BBM bersubsidi ya. Iya. Nah, kalau solar kan beberapa skenario sebenarnya sudah keluar kan 20 pembatasan-pembatasan itu. Apakah tetap akan memakai skenario itu atau ada skenario lain? Iya, kita ingin mencoba menyempurnakan lagi ya. Tadi soalnya saat ini kan kita batasan-batasannya berdasarkan roda, berdasarkan CC gitu ya. Kita lihat juga sebenarnya dari penggunaan itu, ini analisa high level kita ya. Kita kan punya datanya untuk solar itu. Jadi memang kuota yang diberikan itu cukup generous. Misalnya tadi 60 liter per hari. Ya hitungan kita misalnya sebenarnya hampir semua orang itu udah dikasih 20 liter aja. Mungkin rata-rata mungkin cuma 5 liter. Kalau kita kasih 20 itu pun udah hampir semua orang sudah cukup sebetulnya. Cukup, ya. Karena kalau 20 liter itu berarti dia bisa jalan 200-300 kilometer sehari. Nah, ini kan sangat, kalau untuk plat generous tadi ya bilang ya. Apalagi kalau tadi mintanya 60 liter. 60 liter itu berarti tiap hari mudik berarti. Iya, pulang pergi terus gitu. Iya. Nah, itu yang kita menginginkan tentunya yang benar-benar membutuhkan dapat. Kita juga ingin mengurangi godaan supaya ini tidak disalahgunakan. Iya. Kalau kuotanya besar kan takutnya diambil. Kan sebetulnya dijual. Informasinya kan ada yang sebetulnya perkebunan, tambang segala macam kan juga menggunakan itu yang seharusnya tidak boleh berdasarkan aturan yang lama ya Bang ya. Ya, itu kita melihat itu, makanya perlu kita lebih. Jadi ada 3 nih kalau kita bilang ya, kita ada 3 hal yang perlu kita fokuskan. Satu tadi penyediaan BBM yang lebih berkualitas. Ya. Tapi RON-nya dinaikkan sesuai dengan sulfurnya diturunin ya. RON-nya mungkin otomatis akan sedikit naik juga. Adjusted, ya. Tapi
harganya kita nggak naikin. Ya. Ini yang perlu kita tekan lagi. Harga tidak naik. Harga tidak tapi naik, kualitas bertambah. bertambah bagus Ya. untuk mengurangi polusi. Tetapi untuk itu ya tentunya kita buat subsidinya lebih tepat sasaran. Iya. Berarti yang dapat ini yang lebih tepat. Ya. Nah, Orang-orang yang berhak lah. Orang berhak ya. Dan yang ketiga, walau sudah tepat ya kita juga harus lihat kewajarannya. Penggunaan yang wajar itu berapa sih? Ya. Iya kan? Ya. Jadi kalau misalnya konsumsi ya. yang wajar itu berapa kalau itu juga perlu kita rumuskan. Kalau ini kita bisa lakukan dengan baik, harapan kita sih ini it's a progress lah ya. Ya. It's not perfect tapi pasti menuju ke arah yang lebih baik lah. Berapa sih sebenarnya Mas penghematan 6-7% kendaraan yang tidak boleh menenggak BBM bersubsidi? Ya, itu asumsinya banyak. Saya nggak mau ngomong dulu ya karena nanti biarlah teman-teman di Kemenkeu yang lebih ahli menghitungnya. Kita ada angka kasar-kasaran tapi cukup signifikan sih. Cukup signifikan ya. Nah, rencananya mau dipakai untuk apa nih, Mas? Penghematan nanti ke depannya. Apakah ke transportasi umum dibikin apa gitu? Ini tentunya itu haknya presiden dan timnya nanti ke depan. Kalau kami sih berharap paling nggak ada dua. Satu, ini digunakan juga untuk perbaikan kualitas BBM. Dan kalau bisa juga sebagian tentunya untuk transportasi publik. Oke. Jadi transport for transport lah ya. Dikembalikan lagi ke transportasi. Karena itu juga sangat mendukung untuk berbagai hal tadi ya. Mas, pertanyaan saya terakhir, Mas. Kapan sih sebetulnya rencana revisi Permen SDM yang menjadi dasar hukum pembatasan BBM ini akan keluar? Sebenarnya kita hari ini akan menggunakan Perpres yang saat ini ada. Oke, jadi Perpresnya tidak berubah? Tidak berubah, tapi akan sebenarnya di Perpres itu ada hak dari Menteri SDM dengan tentunya dikoordinasikan oleh Menko gitu ya untuk menyarankan perubahan-perubahan lah ya sebenarnya. Jadi itu yang akan kita gunakan karena waktu itu sempat ya kita apakah pakai Perpres atau pakai Permen. Kita putuskan kayaknya Permen SDM yang sudah cukup untuk melakukan pembatasan BBM. Oke, thank you Mas ya atas informasinya. Saudara, Anda akan mendapatkan informasi penting ini bahwa pembatasan BBM bersubsidi akan diarahkan yang lebih tepat sasaran dan rencananya pemerintah akan memberlakukannya 1 Oktober 2024. Oke, selamat bertemu kembali. Salam dari saya Titi Nurdiana dari Kontan.